Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara S. Saya mahasiswa Winsyarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya sedikit akan membahas tentang virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. Kasus pertama virus corona SARS-CoV-2 dilaporkan terjadi di Wuhan pada Desember 2019. Virus ini yang menyebabkan penyakit COVID-19 yang udah nyebar hampir ke 200 negara sejak Januari 2020. Kasus pertama di Indonesia diumumkan oleh pemerintah tanggal 2 Maret 2020. WHO menyatakan virus ini sebagai pandemi. Wabahnya menyebar dengan mudah dari manusia ke manusia, ke banyak negara dan benua, yang bisa saja mempengaruhi orang dalam jumlah besar. Penularan agamanya itu lewat droplet atau tetesan pernafasan. Jadi kita memang harus jaga etika ketika batuk dan bersin. Mulut sama hidung wajib ditutup kalau batuk maupun bersin. COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan manusia. Dia bisa masuk lewat mulut, hidung, dan mata. Makanya kalau bisa tangan kita nggak usah pegang-pegang wajah dulu. Seseorang yang terinfeksi virus corona biasanya punya banyak gejala seperti demam, sakit tenggorokan, batuk kering, sakit kepala, nyeri seluruh badan, sampai dengan sesak nafas. Bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari kita bersama-sama cegah penyebaran virus corona. Dengan melakukan kegiatan di rumah saja, nikmatilah waktu bersama keluarga. Dilansir dari CNBC Indonesia, Presiden Joko Widodo dalam waktu 1 bulan telah mengeluarkan 9 produk hukum terkait penanganan wabah COVID-19. Presiden Joko Widodo menerbitkan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Serta Presiden Joko Widodo juga menerbitkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka penanganan COVID-19. Saudara, mulai Jumat 10 April 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai sektor. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan ada tindakan tegas bagi masyarakat yang mengabaikan jarak sosial selama kebijakan berlaku. Anies Baswedan juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. PSBB yang berlaku sejak tanggal 10 sampai 23 April 2020 di DKI Jakarta sangat berdampak bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, khususnya driver ojek online, yang mana driver ojek online ini hanya diizinkan untuk mengirim barang dan mengantarkan makanan. Tidak hanya driver ojek online, tapi PT KRL atau komuter lain sebagai transportasi umum juga mengubah jadwal operasionalnya menjadi pukul 6 pagi sampai jam 6 sore. Ini agar mencegah penyebaran COVID-19. Serta pihak kepolisian pun turut andil menjaga perbatasan masuk wilayah, terutama masuk daerah DKI Jakarta, dengan menerapkan sistem checkpoint ke setiap kendaraan. Selain di DKI Jakarta, PSBB juga akan dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama putuskan mata rantai COVID-19 ini dengan stay at home, lekaslah pulih Indonesiaku,
Semangat terus tim medis. Sekian, terima kasih.